Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, Anda kembali menyaksikan Jurnal MTQ ke-51 tingkat Provinsi Jambi langsung dari Kota Sungai Penuh. Bersama saya Ahmad Solihin, inilah Jurnal MTQ hari ketiga. Saudara, 8 tim putra-putri berhasil untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya pada cabang lomba Barzanji Marhaban. Tim yang akan mendapatkan penilaian terbaik pada babak penyisihan hari ini akan mengikuti babak final yang akan digelar pada Jumat 4 November mendatang. Cabang Barzanji Marhaban menunjukkan kemampuan terbaiknya untuk merebut juara pertama pada pelaksanaan MTQ ke-51 tingkat Provinsi Jambi di Kota Sungai Penuh. 19 tim itu akan mengikuti babak penyisihan selama 3 hari. Sama seperti hari pertama, pada hari kedua babak penyisihan cabang Barzanji Marhaban juga diikuti 8 tim putra-putri. Ketua Majelis Hakim Cabang Barzanji Marhaban AR Sayuti Ibrahim mengapresiasi antusias para peserta yang menunjukkan kemampuan terbaiknya. Selain tajwid, para peserta juga akan dinilai suara dan lagu, serta bidang marhaban oleh 7 dewan juri. Kemarin sudah 8 grup atau grup 8 tim ya tampil. Untuk tahun ini memang agak berbeda dengan tahun yang lalu. Tahun ini agak banyak yang sudah memenuhi standar itu ya. Jadi ada juga satu daerah yang memang belum memenuhi standar untuk tingkat provinsi. Namun sudah banyak yang sudah memenuhi standar untuk tingkat provinsi. Cabang Barzanji Marhaban yang digelar di Aula Kantor Wali Kota Sungai Penuh ini diikuti 19 tim, terdiri dari 10 tim putra dan 9 tim putri. Daniel Aditya Reza, TVRI Jambi melaporkan. 15 peserta cabang tilawah golongan anak-anak bersaing ketat agar bisa masuk ke babak final pada MTQ ke-51 tingkat Provinsi Jambi. 15 peserta ikuti lomba cabang tilawah golongan anak-anak pada hari kedua babak penyisihan MTQ ke-51 tingkat Provinsi Jambi. 15 peserta ini antusias untuk kemampuan terbaiknya untuk bisa masuk babak final yang akan digelar pada malam Jumat 4 November 2022. Ketua Majelis Hakim Cabang Tilawah Golongan Tartil, Anak-anak dan Cacat Netra, Abdul Aziz mengapresiasi kualitas para peserta dalam menunjukkan kemampuannya dalam seni membaca Al-Quran. Tidak hanya lantunan suara dan irama, para peserta juga menunjukkan fasahah dan tajwid pada lomba tilawah yang digelar di Masjid Raya Kota Sungai Penuh. 7 orang Dewan Hakim Cabang Tilawah Golongan Anak-anak MTQ ke-51 akan menilai masing-masing peserta sesuai kriteria penilaian. Pada tilawah golongan anak-anak, para peserta dibatasi usia maksimal 14 tahun 11 bulan 29 hari. Peserta yang tampil pada hari ini itu cabang tilawah golongan anak-anak dengan jumlah 15 orang mulai pukul 8 dan sudah selesai pukul 11 ini. Semua berjalan dengan baik dan lancar. Babak final insya Allah akan berlangsung pada hari Jumat keseluruhannya pukul 8 mulai dari tartil, anak-anak dan cacat netra. Dan kita ambil 3 terbaik dari 3 golongan itu. Lomba tilawah golongan anak-anak ini akan disiapkan untuk mengikuti seleksi tilawah Al-Quran yang akan digelar di Provinsi Jambi pada tahun 2023. Daniel Aditya Reza, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, hafalan, tajwid, dan fasohah menjadi penilaian pada cabang lomba tahfiz 10, 20, dan 30 juz. Jika ketiga penilaian tersebut berhasil dikuasai, maka peserta MTQ ke-51 tingkat Provinsi Jambi cabang tahfiz akan mendapatkan nilai 100.
Sama halnya dengan cabang hadis, cabang tahfiz 10, 20, dan 30 juz pada ajang Musabaqah Tilawatil Quran juga menitik beratkan pada 3 bidang. Pertama, bidang kelancaran membaca Al-Quran, artinya jika ada peserta yang kurang hafal atau saat melantunkan ayat suci Al-Quran terhenti, maka nilainya akan berkurang. Kedua, penilaian pada tajwid atau kebenaran dalam membaca ayat Al-Quran. Terakhir, di bidang keindahan membaca, baik dari segi makna maupun suara tahfiz dan tahfizol. Jika semua dikuasai, maka peserta akan mendapatkan nilai sempurna atau 100. Ketua Majelis Tahfiz 10, 20, dan 30 juz Abdul Rozak mengatakan pihaknya cukup sulit untuk melakukan penilaian karena hampir seluruh peserta memiliki kualitas yang baik. Momen Musabaqah Tilawatil Quran ini, khususnya di bidang tahfiz, menjadikan tolak ukur kita melihat perkembangan anak-anak di Provinsi Jambi untuk menghafal Quran. Jadi di sini kita mampu melihat bahwa setiap tahun itu ada perkembangan anak-anak di Provinsi Jambi ini antusias dalam menghafal Quran. Di antaranya kita lihat dari peserta yang bagus-bagus, kemudian tumbuh kembangnya pondok-pondok tahfidzul Quran, dan itu menyenangkan atau membahagiakan untuk kita Provinsi Jambi. Sementara itu, pendamping tahfiz 20 juz Kota Jambi, Dila, optimis dapat meraih juara pada cabang lomba ini, terutama untuk peserta putra, karena latihan yang dilakukan sudah jauh hari dan maksimal. Insya Allah kalau untuk 10 juz, 20 juz kami optimis yang putra ya. Kalau ngelihat saingan memang nggak ada yang ini kan, nggak ada yang main-main lah. Memang persiapan dari kabupaten lain, kota itu udah memang semaksimal mungkin untuk menghadapi MTQ ini. Pada cabang tahfiz 10 juz terdiri dari 22 orang peserta putra-putri, tahfiz 20 juz 22 orang peserta putra-putri, dan tahfiz 30 juz 21 putra-putri di Masjid Baitur Rahman. Andri Wijaya, Eko Mulyadi, TVRI Jambi melaporkan. Hari kedua pelaksanaan MTQ ke-51 tingkat Provinsi Jambi, cabang hafalan hadis diikuti sebanyak 15 peserta yang berlangsung di Pondok Pesantren Arafah. Hari ini melombakan hafalan 500 hadis tanpa sanad. Ketua Majelis Dewan Hakim Cabang 500 Hadis Tanpa Sanad Muhammad Yusuf mengatakan perlombaan hafalan 500 hadis tanpa sanad ini masih tergolong baru diperlombakan. Meski demikian, banyak kabupaten dan kota mengirim utusan mereka. Pada awalnya hanya 20 peserta yang mendaftarkan diri untuk perlombaan hafalan 500 hadis tanpa sanad. Namun ada juga kabupaten yang mengundurkan diri sehingga hanya diikuti 15 peserta. Lomba ini kalau di Kota Mulia Sungai Penuh ini sejak kemarin ya, tapi ini untuk kali kedua untuk Provinsi Jambi. Sebelumnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun lalu, dan untuk tahun ini di Kota Mulia Sungai Penuh, khusus untuk lomba hadis Nabi SAW. Untuk Provinsi Jambi, perlombaan hafalan hadis ini merupakan yang kedua. Sebelumnya, cabang ini diperlombakan pada MTQ ke-50 tingkat Provinsi Jambi tahun 2021 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Fendri, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sejumlah informasi menarik lainnya seputar pelaksanaan MTQ ke-51 akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Di antaranya, Sekda Kota Sungai Penuh Alpian memantau sejumlah perlombaan yang berlangsung. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, untuk menyukseskan pelaksanaan MTQ ke-51 tingkat Provinsi Jambi, Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh Alpian memantau sejumlah titik perlombaan MTQ. Dari pantauan tersebut, semua cabang lomba berjalan lancar. Sekda Kota Sungai Penuh Alpian memantau pelaksanaan MTQ cabang hafalan hadis di Pondok Pesantren Arafah. Sekda Sungai Penuh Alpian menyampaikan setiap hari ia melakukan pemantauan di sejumlah titik pelaksanaan perlombaan.
Alpian menambahkan sebagai tuan rumah MTQ ke-51 tingkat Provinsi Jambi, pemerintah Kota Sungai Penuh berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi peserta, Dewan Hakim, ofisial, serta tamu lainnya. Dari pantauan yang dilakukan, tidak ada kendala, baik dari Dewan Hakim, panitia kabupaten kota, serta ofisial. Untuk memberi pelayanan prima, masing-masing OPD bertanggung jawab pada setiap cabang perlombaan. Kita memonitor seluruh cabang lomba, yaitu 11 cabang, hampir setiap hari kita memonitor. Lalu mungkin kita adalah mungkin untuk yang pertama selaku tuan rumah MTQ selama 14 tahun Kota Sungai Penuh. Alhamdulillah seluruh persiapan yang kita laksanakan di setiap cabang berjalan dengan lancar. Ini dibuktikan kita sudah konfirmasi kepada Dewan Hakim dan hampir seluruh cabang menjawab ini puas dan semua terpenuhi untuk pelaksanaan. Semoga ini sampai pada hari penutupan di setiap cabang, baik kelengkapan lainnya dan semuanya. Sekda Alpian berharap selama pelaksanaan MTQ ke-51 tingkat Provinsi Jambi di Sungai Penuh berjalan lancar dan tidak mengalami kendala. Ia pun berharap melalui perhelatan Musabakoh Tilawatil Quran ini, selain turut menyiarkan ajaran agama Islam, dari sisi ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Fendri, TVRI Jambi melaporkan. Ketua Dewan Hakim Profesor Syukri minta tuan rumah untuk melengkapi fasilitas berbagai cabang lomba. Hal ini untuk mengantisipasi terjadi permasalahan terutama protes dari peserta lomba. Di hari pertama pelaksanaan lomba MTQ ke-51 tingkat Provinsi Jambi di Kota Sungai Penuh kemarin, Ketua Dewan Hakim Profesor Syukri meninjau beberapa lokasi lomba. Dari hasil peninjauan terdapat beberapa catatan, yakni fasilitas perlombaan yang kurang memadai seperti di cabang lomba tilawah, lampu yang tidak hidup, redup, dan persoalan fasilitas lainnya. Untuk itu diharapkan panitia atau tuan rumah pelaksana MTQ ke-51 di Kota Sungai Penuh dapat melengkapi seluruh fasilitas di berbagai ajang perlombaan agar tidak menuai protes dari para peserta lomba. Kita berharap setelah ini terus ada tim teknis yang standby di sana untuk memantau kalau ada kendala yang seperti ini tidak terulang lagi. Kita masih ada beberapa hari ke depan. Mungkin ini karena masih hari pertama perlu adaptasi, kita bisa memahami hal itu. Tapi kita tidak ingin nanti ada semacam komplain ya dari Kapilah bahwa ini seharusnya sudah dibenahi sebelumnya ya. Tapi mudah-mudahan bisa dimaklumi. Selain fasilitas perlombaan, Dewan Hakim juga meminta pihak PDAM dan juga PLN berkomitmen memberikan fasilitas terbaik selama MTQ berlangsung. Andre Wijaya, Eko Mulyadi, TVRI Jambi melaporkan. Untuk menyukseskan pelaksanaan MTQ ke-51 tingkat Provinsi Jambi, Perumda Tirta Kayangan memastikan persediaan air bersih aman selama pelaksanaan MTQ. Untuk antisipasi gangguan aliran air bersih di pemondokan Kafilah, 5 unit mobil tangki pengangkut air bersih disiagakan. 3 unit mobil tangki pengangkut air bersih merupakan bantuan dari Kabupaten Kerinci, Merangin, dan Bungo. Bantuan mobil tangki itu merupakan bentuk kerjasama anggota DPD Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia Provinsi Jambi. Direktur Utama Perumda Kayangan Edi Alfarizi mengatakan, 5 unit mobil tangki yang disiagakan cukup untuk menyuplai air bersih ke pemondokan Kafilah apabila di pemondokan terkendala aliran air bersih. Meski ada beberapa pemondokan Kafilah yang tidak menjadi pelanggan PDAM Tirta Kayangan. Masing-masing pemondokan telah diberi nomor kontak untuk menghubungi Perumda Air Kayangan apabila air bersih tidak mengalir di lokasi itu. Penginapan atau hotel yang menjadi pelanggan PDAM, mereka itu terus secara rutin mengalir, insya Allah, karena pada saat ini tidak stok air kita banyak. Dan kemudian seandainya ada gangguan, kita juga aktif memantau, tim kita memantau terhadap tempat penginapan tersebut. Kemudian di tempat penginapan itu juga di petugasnya kita juga meninggalkan kontak person kita. Jadi seandainya ada gangguan ataupun kebutuhan airnya kurang, pihak penginapan bisa menghubungi kita langsung melalui kontak person yang telah kita
berikan kepada mereka tadi. Sedangkan persediaan air bahan baku saat ini banyak tersedia di beberapa kantor unit Tirta Kayangan, di antaranya di kantor unit Rawang, Kumundebai, dan di kantor pusat. Tim PDAM Tirta Kayangan pun selalu memantau pemondokan kafilah. Apabila ada gangguan aliran air bersih, maka air dapat disuplai melalui mobil tangki yang daya tampung sekitar 4.000 liter air. Sebelum pelaksanaan MTQ hingga saat ini, ada satu pemondokan yang meminta suplai air bersih. Fendri, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kota Sungai Penuh mengeluarkan instruksi agar pelajar dapat menyaksikan perlombaan MTQ. Wali Kota minta kepada Dinas Pendidikan agar membuat jadwal sekolah untuk menonton berbagai perlombaan ini sesuai dengan bakat dan minat. Wali Kota Sungai Penuh Hamadi Zubir menyampaikan, perlombaan MTQ di Kota Sungai Penuh merupakan hal yang baru bagi siswa, mulai dari tingkat SD hingga SMP. Apalagi pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Jambi ini belum tentu 10 tahun mendatang dapat dilaksanakan di Kota Sungai Penuh lagi. Untuk itu, Dinas Pendidikan mengambil momen ini untuk memotivasi para pelajar agar mematangkan pendidikan agama melalui perlombaan. Wali Kota menginstruksikan Dinas Pendidikan untuk menjadwalkan pelajar untuk ikut menonton perlombaan MTQ. Dengan menonton langsung akan mendapat pengalaman yang berkesan. Wali Kota minta para pelajar yang akan menonton rangkaian perlombaan cabang MTQ ini disesuaikan dengan kegiatan di sekolah. Jadi khusus untuk siswa, kita sudah sampaikan agar dijadwalkan setidak-tidaknya satu orang atau satu kelas itu 2 kali mengikuti event MTQ ini. Karena itu sesuatu pengalaman yang langsung dia peroleh dan itu sangat berkesan. Sangat berkesan. Tentunya saya instruksikan kepada kepala dinas agar disesuaikan dengan kegiatan-kegiatannya. Kegiatan apa yang memungkinkan anak-anak SD bisa melihat. Kegiatan apa, kegiatan yang kemungkinan untuk anak SMP yang memungkinkan dia bisa melihat dan untuk memotivasi dia. Dan itu sudah kami sampaikan dan insya Allah sudah kita jadwalkan. Untuk memeriahkan selama perhelatan MTQ dilaksanakan, Wali Kota minta masyarakat, perangkat desa serta BPD agar ikut menonton berbagai cabang lomba guna menyemangati kafilah asal Kota Sungai Penuh. Fendri, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir dalam perjumpaan kita di program Jurnal MTQ hari ketiga. Terus saksikan berbagai informasi seputar pelaksanaan MTQ ke-51 dalam Jurnal MTQ ke-51 tingkat Provinsi Jambi langsung dari Kota Sungai Penuh. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.